pertandingan hari ini ya jujur secara permainan saya pribadi malu ya sebagai pelatih. 5번키까에서 우리가 못 넣었거든요. 100 kilo. Nova Arianto malu timnas U17 bermain sepak bola gajah. Ribuan supporter Korea bakal penuhi GBK jelang laga Indonesia versus Jepang. Miss Hilgers pesta gol, Jay Itses bagi poin, Ragnar Oratmangun bersinar. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto mengaku dirinya malu dengan hasil pertandingan timnas Indonesia U17 melawan Australia di kualifikasi Piala Asia U17. Mengenai hasil pertandingan hari ini jujur saya pribadi malu sebagai pelatih, tapi sekali lagi ini yang harus kita terima. Ini yang harus kita jalani, kata Nova Arianto. Dia mendengar kabar bahwa sebuah hasil imbang saja sudah cukup untuk mengantarkan mereka lolos ke putaran final. Situasinya memang di setengah pertandingan saya mendengar kabar kalau seri aja bisa lolos, ujarnya. Warga India meminta AFC dan FIFA menghukum timnas Indonesia U17 dan Australia setelah bermain aneh di laga pamungkas grup G kualifikasi Piala Asia U17. Sampai akhir pertandingan tidak ada gol yang diciptakan oleh kedua tim dan timnas Indonesia U17 serta Australia dipastikan lolos ke panggung utama. Aksi timnas Indonesia U17 dan Australia ini membuat netizen India di media sosial geram serta meminta AFC dan FIFA menjatuhkan hukuman. Jika Australia menang melawan Indonesia dengan 1 gol, India akan lolos. Hasil seri berarti Indonesia dan Australia lolos sehingga mereka melakukan ini. Walaupun kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri, tapi apa akibatnya jika melakukan hal tersebut? Tulis akun X Indian Football. Dikabarkan puluhan ribu warga Korea Selatan yang tinggal di Indonesia akan hadir langsung di Stadion GBK. Kabar akan hadirnya ribuan warga Korea Selatan di Stadion GBK diungkapkan oleh media Korea Selatan, Yonhap. Menurut mereka, permintaan agar warga Korea Selatan hadir di Stadion GBK datang dari sang arsitek tim sendiri, Shin Tae-yong. Ketua Asosiasi Ekspatriat Korea Selatan, Song Chang-doon sudah mengumpulkan uang untuk membeli 1.500 tiket pertandingan tersebut. Masing-masing tiket nantinya akan dijual sebesar 60.000 won atau sekitar Rp600.000 bagi warga Korea Selatan yang ingin datang. Dua pemain timnas Indonesia di Eropa jadi tulang punggung timnya masing-masing pada minggu ini. Jay Itzes yang bermain bersama Venezia di Serie A Liga Italia dan Miss Hilgers yang membela FC20 di Eredivisie Belanda tampil penuh di lini pertahanan meski hasil pertandingan keduanya berbeda. Jay Itzes bermain sejak awal saat Venezia bertandang ke markas Monza pada Giornata ke-9 Serie A Liga Italia. Bek timnas Indonesia itu kembali mendapatkan kepercayaan dari Eusebio Di Francesco untuk bermain penuh di lini pertahanan. Upaya Mikel Egil Ellertsen dan Michael Svoboda yang mencetak gol untuk Venezia terasa sia-sia karena Monza dua kali mampu menyamakan kedudukan, masing-masing lewat Georgios Kyriakopoulos dan M. Durik. Jay Itzes pun harus puas melihat timnya hanya membawa pulang 1 poin dari markas Monza pada laga Giornata ke-9 Serie A Liga Italia ini. Beralih ke Eredivisie Belanda, bek timnas Indonesia lainnya, Miss Hilgers, atau yang kerap disapa dengan El Nyenyir, sukses membantu timnya, FC20, meraih kemenangan. Tak hanya membantu timnya menjaga clean sheet dalam kemenangan 5-0 atas Heracles, Miss Hilgers juga mencetak 1 gol yang membantu timnya berpesta. Pesta FC20 saat menjamu Heracles di Stadion The Grosse Feste dimulai dengan gol bunuh diri Nimeirhel Benita pada menit ke-38. Dan gol Anas Salaheddin pada menit ke-42 yang membuat kedudukan pada akhir babak pertama menjadi 2-0. Miss Hilgers kemudian menambah pundi gol FC20 pada menit ke-59. Sebelum 2 gol tambahan dicetak oleh Sam Lammers pada menit ke-77 dan Michel Flapp pada menit 93. Ragnar Oratmangun sukses mengukir catatan ciamik saat mendapatkan kesempatan bermain bersama FCV Dender pada lanjutan Jupiler Pro League atau kasta tertinggi Liga Belgia. Meski bermain sebagai pengganti, Ragnar sukses menyumbang 1 gol dalam duel yang berlangsung di Dender Football Complex. Sayangnya, 1 golnya itu gagal membawa tuan rumah menang. Sebelum Ragnar bermain, timnya sudah tertinggal 1-4 dari kubu tamu.
Ketika dia mencetak gol pada menit ke-90+6, KV Mechelen kembali menambah gol 1 menit berselang lewat Benito Raman. Laga ditutup dengan skor 2-5 untuk kemenangan tamu. Ragnar Oratmangun memang hanya bermain dalam durasi yang relatif singkat pada pertandingan ini. Sebab, dia baru diturunkan pelatih Vincent Evert pada menit ke-70 saat menggantikan Dembosila. Meskipun kesempatannya terbatas, Ragnar justru menjadi pemain FC Vedender yang mengukir rating tertinggi pada laga ini. Berdasarkan situs SofaScore, pemain timnas Indonesia itu mendapatkan rating sebesar 74.